الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bernafas. Sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kita masih diberi kesempatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih diberi kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Shalawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, baginda alam, nabi kita, nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing umatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, penuh dengan ilmu pengetahuan dan keimanan. Alhamdulillah, saya Ahmad Kautsar Fatin dari kelas PAI reguler B ingin menyampaikan sebuah ringkasan materi mata kuliah akidah yang dibimbing oleh dosen Dr. Ahmad Alim LC.MA. Bismillahirrahmanirrahim. Akidah secara terminologi atau secara bahasa adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan rasa keraguan-raguan. Akidah ialah dasar pondasi untuk mendirikan bangunan agama Islam. Ibadah, akhlak dan muamalah bisa berdiri dengan mudah jika dilandasi dengan akidah yang sahih dan benar. Inti dari akidah itu adalah tauhid. Tauhid merupakan inti dari akidah Islam. Inti dari seluruh tatanan atau norma ajaran-ajaran agama Islam. Tauhid itu apa? Tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, atau keyakinan bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Itu namanya tauhid. Maka kenapa akidah kita harus tauhid? Karena jika seorang muslim tidak yakin bahwasannya Allah itu satu, maka itu tidak pantas disebut orang muslim. Karena kita sudah yakin bahwasannya Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Kita sebagai muslim harus memiliki ketetapan dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya melalui dua rukun. Yang pertama, rukun Islam. Yang kedua, rukun iman. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Dan yang kelima, pergi haji jika mampu. Syahadat adalah melafalkan atau berjanji atau bersaksi bahwasannya Allah itu hanya satu. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Dengan bersyahadat kita sudah yakin
bahwasannya Allah itu satu, Allah itu esa, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah. Kita udah yakin tuh kalau udah bersyahadat. Nah, yang kedua, sholat. Sholat adalah sebuah ibadah yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim. Ya, sholat itu, sholat fardu ada 5. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan yang ketiga adalah puasa. Puasa adalah amalan atau ibadah umat muslim yang menahan hawa nafsu, menahan rasa lapar dan haus selama sebulan suntuk, yaitu di bulan Ramadan. Yang keempat adalah zakat. Zakat adalah sebuah ibadah yang harus dilakukan umat muslim dengan menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu orang yang mampu, untuk membantu orang yang membutuhkan. Jadi orang mampu atau orang yang sudah memiliki harta yang lebih itu harus menyisihkan sebagian hartanya dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu namanya zakat. Ya, dan yang kelima adalah pergi haji jika mampu. Nah, ibadah haji ini dilaksanakan atau dijalankan itu jika mampu, minimal sekali seumur hidup. Jika kita sudah mampu untuk haji, maka berhajilah. Jika tidak mampu, maka kita berusaha agar kita bisa menginjakkan kaki kita di atas tanah suci. Itulah haji. Sekali seumur hidup saja kita harus memikirkan itu. Jangan sampai kita sudah wafat kita belum haji, jangan sampai. Nauzubillah. Nah, rukun yang kedua adalah rukun iman. Rukun iman itu artinya susunan-susunan yang wajib kita percayai. Yang pertama, iman kepada Allah. Ya. Iman kepada Allah tuh iman apa? Maksudnya kita iman mempercayai bahwasannya itu Allah ada. Allah tuh ada di mana-mana, ada di hati kita, ada di mana-mana. Allah Maha melihat, Maha mendengar apa yang kita lakukan. Ya. Ingat, Allah itu Maha ada. Dan yang kedua adalah iman kepada malaikat atau percaya bahwasannya malaikat itu ada. Malaikat itu ada, ya. Kita harus percaya itu. Harus percaya. Karena kan di mana-mana hal yang gaib itu tidak nampak. Kita sebagai yang terlihat, kita harus percaya kepada hal yang gaib. Terus yang ketiga adalah kitab Allah. Kitab Allah itu banyak sebenarnya, tapi yang wajib kita ketahui itu ada 4. Kitab Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Kita harus percaya itu. Meskipun kitab Taurat bukan kitab agama Islam, tapi kita harus percaya bahwasanya kitab itu dahulu ada dan disempurnakan oleh kitab Al-Quran. Dan yang keempat adalah iman kepada Rasul. Percaya bahwasanya Rasulullah itu ada, utusan Allah itu ada. Ya ada, kita harus percaya. Kita percaya kepada sejarah Nabi, sejarah Rasul, dulu bagaimana cerita sejarahnya, bagaimana diutusnya pada zaman tersebut. Kita harus percaya itu. Terus yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Kita tidak tahu kiamat kapan. Hanya Allah yang tahu. Bahkan malaikat pun tidak tahu kapan. Rasulullah pun gak tahu kapan. Hanya Allah yang tahu. Tapi kita wajib mempercayainya. Kita harus percaya bahwasanya kiamat itu pasti akan datang. Kenapa sih kita harus percaya pada hari kiamat? Karena jika kita tidak percaya hari kiamat, kita bakal hidup dunia ini bakal bebas gitu, nggak ada disiplin. Maka dunia pun akan hancur. Ya, maka Allah menciptakan hari kiamat supaya kita berhati-hati di dunia. Kita tuh di dunia nggak lama. Kita di dunia hanyalah beramal, dan nanti kita akan nikmati di akhirat. Ada yang buruk masuk neraka, yang baik masuk ke surga. Itulah hari kiamat. Kita harus mempercayainya meskipun kita tidak tahu kapan itu tiba. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Percaya kepada ketetapan Allah yang pasti. Ya, kayak kita kan sudah ditetapkan 4 perkara. Pertama, rezekinya, ya. Kedua, nasibnya. Ketiga, jodohnya. Dan yang terakhir, umurnya atau ajalnya. Kita harus yakin 4 ketetapan ini gitu. Kita pasti
Yang pertama tadi, kita pasti akan mendapatkan rezeki. Allah sudah menetapkan rezeki kita. Jangan takut, ya. Rezeki kita sudah ditetapkan oleh masing-masing. Masing-masing orang sudah ditetapkan rezekinya. Terus yang kedua, tadi nasibnya. Emang ada sekolah nasib? Nggak ada. Yang menentukan nasib itu hanya Allah. Kita hanya berusaha membuat nasib kita baik. Tapi kalau Allah sudah bilang A, ya A. Terus yang ketiga, jodoh. Ya jodoh sudah ada Allah yang ngatur. Mau bagaimanapun kita suka sama lawan jenis, tapi kalau udah nggak jodoh, ya sudah, mau gimana lagi. Hanya Allah yang tahu jodoh kita siapa. Yang terakhir, ajal kita. Tidak ada yang tahu ajal kita kapan tiba. Kadang ada yang baru lahir langsung dipanggil, ada yang sudah 100 tahun belum juga dipanggil. Hanya Allah yang tahu, itu rahasia Allah. Nah, kita harus percaya itu, ya. Dan apabila kita sudah meyakini kedua rukun tersebut, insya Allah kita akan menjadi seorang muslim yang sempurna dan kafah. Seorang muslim yang memiliki akidah yang kuat, tidak ada rasa keraguan sedikit pun, ya. Apabila kita sudah yakin bahwasanya Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita menjalankan segala kehidupan kita di dunia ini dengan dua rukun itu, rukun Islam dan rukun iman, insya Allah kehidupan kita akan terarah, dan nanti kita di akhirat akan dikumpulkan kembali di tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian dari saya. Sekian dari materi saya ini yang ya masih butuh koreksian, masih butuh pembetulan. Saya juga masih belajar, saya belum terlalu jago. Maka jika apabila ada yang salah, mohon diingatkan. Apabila ada yang benar, itu hanya datang dari Allah. Dan apabila ada yang salah, mohon diingatkan, ditegur, ya, ditambahkan, karena kita saling melengkapi dan kita saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.